Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Usrotun Marihah. Di sini sedikit kita akan bincang-bincang tentang hamdalah. Hamdalah disebut di dalam Al-Quran sebanyak 22 kali. Hamdalah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Biasanya kita mengartikan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah ini perasaan yang melimpah masuk ke dalam hati seorang mukmin. Hanya semata-mata ingatnya kepada Allah, karena keberadaannya sejak awal adalah limpahan dari sekian limpahan nikmat ilahi yang menghimpun pujian dan sanjungan. Dalam setiap kejapan mata, dalam setiap pandangan, dalam setiap langkah, senantiasa diiringi dan disertai oleh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang melimpahi semua makhluknya, khususnya kepada manusia. Oleh karena itu, mengucapkan hamdalah di dalam memulai sesuatu dan mengakhirinya merupakan salah satu kaidah di antara kaidah-kaidah tasawur Islam secara langsung. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 70, Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginyalah segala pujian di dunia dan di akhirat. Marilah kita bedah satu persatu dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu adalah sifat bagi yang dipuji dengan sempurna disertai mahabbah, kecintaan dan pengagungan karena zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Alhamdulillah, jika Allah itu disifati dengan sifat sempurna, disertai kecintaan dan pengagungan. Tidak ada kecintaan dan pengagungan, tidak disebut alhamdulillah atau memuji. Jadi sekali lagi disebut alhamdulillah jika Allah itu disifati dengan sifat sempurna, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Jadi dikatakan alhamdulillah manakala kita mencintai Allah dengan kecintaan yang sempurna, dengan pengagungan yang sempurna. Manakala kita tidak ada kecintaan, tidak ada pengagungan, maka tidak disebut alhamdulillah. Alif lam yang ada dalam kata alhamdulillah menunjukkan istighraq, artinya mencakup seluruh pujian. Artinya bahwa semua pujian itu adalah hak Allah. Sekali lagi di situ ditegaskan kata alhamdulillah itu artinya seluruh pujian, bahwa yang berhak dipuji hanyalah Allah. Kemudian kalimat lillahi huruf lam di situ dikatakan istighsah, artinya berhak mendapatkan. Nah, nama Allah adalah Rabb. Tidak boleh selainnya bernama dengan nama Allah.
karena Allah itu al-makhluk dan al-ma'bud, sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan. Nah, di sini dikatakan Ar-Rabb itu memiliki sifat pencipta, memiliki segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Jadi di situ dikatakan Allah itu disebut Ar-Rabb karena dialah Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Malik yang merajai, dan Al-Mudabbir yang mengatur. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, ya, karena alam sebagai tanda Sang Khalik itu maha kuasa, penuh hikmah, maha penyayang, maha perkasa, dan makna rububiyah lainnya. Kemudian keutamaan hamdalah. Di sini dikatakan Allah selalu menggandeng Al-Hamid yang maha terpuji dengan tasbih. Bisa dilihat, dicek itu dalam surat Al-Isra ayat 44, As-Saffat ayat 180, dan Al-Baqarah ayat 30. Kemudian juga digandengkan dengan tasbih, istighfar, dan taubat. Itu surat Al-Ghafir ayat 7 dan Al-Asr ayat 3. Allah memulainya dengan pujian di beberapa surat, di antaranya surat Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, As-Saba, dan Al-Fatir. Itu dimulai dengan kata Alhamdulillah. Dan Allah pun mengakhiri dalam Quran dengan pujian, seperti dalam surat Al-Hijr, Al-Isra, An-Naml, As-Saffat, Az-Zumar, Al-Jaziyah, At-Tur, dan An-Nasr. Keutamaan berikutnya adalah hamdalah adalah sebaik-baik perkataan yang Allah pilihkan untuk hambanya. Dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilih 4 perkataan, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Barang siapa mengucapkan subhanallah, maka akan ditulis untuknya 20 kebaikan dan dihapuskan darinya 20 kesalahan. Dan barang siapa mengucapkan Allahu Akbar, maka akan dituliskan untuknya seperti itu pula. Dan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka akan dituliskan untuknya seperti itu pula. Dan barang siapa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dari dalam hatinya, maka akan dituliskan untuknya 30 kebaikan dan dihapuskan darinya 30 kesalahan. Kemudian hamdalah juga adalah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Adam alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda ketika Allah menciptakan Adam dan meniupkan di dalam ruhnya, ia bersin, lalu mengucapkan Alhamdulillah, lalu ia memuji Allah dengan izinnya. Dikuatkan dalam sebuah hadis, barang siapa bahwasanya seorang hamba dari hamba-hamba Allah mengucapkan ya Rabbi lakal hamdu kama yambahi li jalalika wajhika wa azimi sultanik, maka 2 malaikat pun kesulitan dan tidak mengetahui bagaimana mencatat ganjaran kalimat itu. Maka mereka pun naik ke langit dan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya hamba-Mu telah mengucapkan kalimat yang tidak mengetahuinya bagaimana mencatat ganjarannya. Allah Azza wa Jalla bertanya, padahal Dia telah mengetahui
apa yang diucapkan hambanya. Apa yang diucapkan hambaku? Kedua malaikat itu menjawab, wahai Tuhan, sesungguhnya ia mengucapkan, ya Rabbi lakal hamdu kama yambaghi li jalalika wajhika wa azimi sultan. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat tersebut, tulislah baginya sebagaimana kalimat hambaku itu hingga ia berjumpa denganku, dan aku yang akan memberi ganjaran kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari di atas pelajaran yang bisa diambil ada ya yang saya tegaskan lagi, kata alhamdulillah berarti pujian yang sempurna. Kemudian penambahan kata al itu artinya penegasan gitu ya. Jadi Allah Azza wa Jalla ya, sajalah yang berhak untuk mendapat segala pujian. Dialah pemilik nama-nama yang mulia yang sifatnya terpuji. Kata alhamdulillah adalah pujian yang diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta terhadap yang dipuji. Kita mengagungkan Allah dengan kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Dan kita juga mencintai Allah. Adapun pujian yang kosong, ya, tanpa ada pengagungan, tanpa ada rasa cinta, ya, tidaklah dikatakan alhamdulillah, ya, namun dinamakan al-madhu atau sanjungan. Ya, Allah berhak untuk dipuji karena dialah yang telah memberikan semua nikmat. Kesempurnaan untuk memuji adalah nikmat. Cara memuji Allah dengan hati mengakui semua nikmat datangnya darinya, dengan lesan yang selalu basah memujinya, dengan anggota tubuh untuk selalu beribadah kepadanya, dalam segala keadaan, dalam kondisi apapun, semata-mata dilakukan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya, kemudian Allah memuji dirinya di dalam Al-Quran dan hadis, ya, dan melarang para hambanya untuk memuji diri mereka sendiri. Dalam kondisi apapun, katakanlah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.